Packaging sendiri juga sekarang bukan hanya wadah, tetapi juga sebagai media untuk promosi. Nah, di packaging juga kita bisa berkarya, desain seperti apa sih yang mau kita buat gitu kan. Jadi sebenarnya packaging itu banyak sih manfaatnya buat kami, dan kami juga sebenarnya lebih pede untuk menjual sesuatu ketika di bawah orang tuh kelihatan lebih bagus gitu. Ternyata pas kita cobain di Magenta hasilnya baik, makanya kami kemarin repeat order untuk pesen standing pouch lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya lengkap saya Sartika Sari. Biasa dipanggil Tika. Saya owner dari Strudel Jogja. Nah, Strudel Jogja ini berdiri sudah 3 tahun lebih dan sekarang mau jalan 4 tahun. Nah, produksi kita yaitu pastry ya. Kita semua produk kita itu pastry dan brownies. Waktu 2022 akhir itu kan saya lagi hamil ya, trimester 3. Nah, orang hamil itu kan biasanya pengen ngidam apa gitu. Jadi waktu itu saya pengennya bolen atau strudel gitu. Nah, pas di Jogja saya nggak tahu nih jualnya di mana waktu itu. Dan saya waktu itu baru pindah juga di Jogja. Terus waktu hamil itu saya tuh hobi banget yang namanya baking. Hampir setiap hari saya baking. Mulai dari buat roti atau buat yang lain ya. Yang goreng-gorengan juga gitu. Atau nyobain masakan yang lain. Nah, ketika buat bolen itu awalnya gagal, keras gitu kan. Terus besokannya buat lagi nih, tapi versi strudel. Bolen sama strudel itu kan mirip ya, berlapis-lapis kulitnya. Terus pas nyobain pertama kali buat strudel itu rasanya beda, enak banget gitu kan. Terus sebelum-sebelumnya setiap saya buat makanan itu selalu bilang ke suami, cobain. Terus suami selalu nggak ACC gitu, katanya kurang proper untuk dijual. Pas saya buat strudel, dia langsung bilang, ini enak bu, kata gitu. Ini kayaknya kalau dijual bakalan bisa gede, bisa banyak yang suka gitu kan. Akhirnya saya cobalah jual untuk waktu itu open PO. Open PO-nya juga nggak setiap hari, paling seminggu cuma 2 kali, seminggu sekali gitu. Namanya juga lagi hamil tua ya, trimester 3. Terus akhirnya banyak nih yang ikutan PO gitu kan. Hampir setiap hari ada yang WhatsApp gitu, walaupun 1, 2 gitu. Terus kejeda sama melahirkan. Terus melahirkan itu saya udah nggak produksi itu sekitar 1 bulan. Tapi pas melahirkan itu masih ada juga yang WhatsApp gitu kan, mau pesen, terus mau buat ater-ater gitu. Waktu pas hamil, saya juga ngajarin suami saya cara buat pastry ini. Akhirnya pas saya bed rest melahirkan, suami saya coba buat lagi nih strudel untuk pesanan yang PO itu. Akhirnya dia bisa, suami saya malah lebih bagus buat strudelnya gitu. Akhirnya menerimalah ater-ater ini kan agak banyak ya. Jadi butuh tenaga yang lebih ekstra gitu. Jadinya suami saya lah yang meneruskan baking waktu saya bed rest. Ternyata waktu bed rest itu saya juga sebagai marketing juga buat konten, video gitu di Instagram. Terus nyobain buat packaging. Nah, waktu itu dulu belum buat packaging yang proper, masih yang polosan, pakai stiker gitu kan. Terus suami saya itu berpikir gimana kalau kita buat packaging lebih proper. Jadi seenggaknya orang beli itu tahu ini tuh produk apa. Terus sambil untuk promosi juga lah ya kalau packagingnya bagus. Ternyata pas kita buat packaging itu penjualan makin meningkat dan di branding lah segera mungkin Strudel Jogja itu. Tadinya namanya bakery lain. Kita nggak pakai Strudel Jogja. Jadi pas kita kepikiran Strudel Jogja langsung buat packaging. Nah, waktu itu desainnya suami semua yang desain. Terus diskusi sama saya untuk ukuran yang pas, R&D lah ya barangan saya untuk dipatenkan nih berapa ukuran strudel ini yang pas gitu untuk di harga segitu. Akhirnya kita coba waktu itu buatnya nggak banyak sih kalau packaging. Ternyata penjualannya alhamdulillah naik dan lama-kelamaan IG-nya juga berkembang, Instagramnya. Saya basicnya kan orang kimia ya.
Jadi saya itu lebih dari 10 tahun kerja di laboratorium. Jadi saya udah terbiasa dengan instrumen, R&D, atau riset-riset yang lain ya. Jadi ketika saya resign, terus terjun ke dapur, di dapur juga saya menerapkan ilmu saya yang di lab dulu. Misalnya saya dulu sering R&D, nyari produk lah baru, develop produk gitu kan. Jadi saya kebawa sampai sekarang itu pengen saya develop bisa nggak ke lebih bagus atau ganti-ganti atau rasionya diganti gitu kan. Kemudian dulu juga waktu di lab saya diperbantukan untuk purchasing juga. Jadi saya lumayan sering ketemu sama supplier instrumen, supplier reagent gitu ya. Jadi di lab itu pas ketika saya ketemu orang-orang yang baru saya kenal, ya maksudnya masih bisa lah saya berkomunikasi gitu. Karena di lab itu apa namanya ya, hal detail kecil aja harus kita telaah gitu, kita telusuri. Jadi kebiasaan sampai sekarang ketika ada troubleshooting di kitchen, saya nyari ini dari mana ya kesalahannya. Misal nih strudel pastry-nya agak beda nih hari ini. Di mana nih salahnya? Misal timbangannya atau apa gitu. Karena dulu udah di lab lama, jadi saya kebawa sampai ke kitchen nerapin itu gitu. Jadi kalau dibilang ada manfaatnya juga kerjaan saya yang lama itu sampai ke sekarang ini gitu. Jadi sebenarnya orang science sama orang baker itu ya mirip gitu kan, karena baker is science gitu. Waktu itu kan saya ikut pameran ya di JSC, terus kita juga waktu itu lagi nyari standing pouch. Waktu itu nyari standing pouch untuk kue kering. Nah, pengen lebih jelas kita datanglah langsung ke pameran untuk ngeliat kayak gimana sih standing pouch yang cocok nih untuk produk kita gitu. Setelah diskusi ternyata ketemulah stand Magenta. Terus kita tanya sama salesnya gitu. Ternyata salesnya itu informatif gitunya, ngasih tahu ke kita. Kita kan salah satunya memilih supplier itu kan komunikasi ya. Kalau suppliernya itu susah berkomunikasi sama customer, kita nggak bisa menyampaikan apa yang kita mau gitu. Jadi kami setelah kita kan punya budget tertentu ya untuk packaging, ternyata alhamdulillah budgetnya masih masuk nih ke kita gitu. Jadi ya pas kita kontak terus ngomongin tentang packaging, terus jadi order, terus sampai kita terima ternyata kita puas sama hasilnya. Bagus lah karena kita itu concernnya juga ke warna ya, selain desain ke warna. Nah karena kalau warnanya nggak sesuai dengan desain yang kita, misalnya lebih redup, lebih gelap, ataupun bintik-bintik atau banyak noda, biasanya kan itu membuat packaging itu nggak eksklusif lagi kan, yang nggak sesuai yang kita harapkan. Ternyata pas kita cobain di Magenta hasilnya baik, makanya kami kemarin repeat order untuk pesen standing pouch lagi gitu. Dan Idul Fitri kemarin saya datang langsung ke sana untuk nanya, untuk ngejelasin ya kayak gimana sih yang saya pengenin gitu. Ternyata cocok. Harganya juga masih masuk lah di budget kami, ya udah lanjutkan untuk packaging Idul Fitri juga. Penjualannya beda. Yang awalnya kita itu kan nggak tahu ya brandingnya apa, terus jadi tahu ya udah kita naikkan harga branding Sudut Jogja, terus ditambah lagi packagingnya proper. Jadi orang bawa ke luar kota atau ngasih ke temen udah langsung baca nih ini apa ya, produk apa, nggak lagi menerka. Kalau polosan kan nggak kelihatan ya, dan kurang cantik ya dilihat kalau polosan. Nah ketika udah ada packaging yang lebih proper, selain kita bisa mengiklankan secara tidak langsung ya, orang-orang pada lama-lama tahu ternyata ada ya Strudel Jogja ini gitu. Karena packagingnya tadi kan udah tersebar gitu. Karena waktu itu IG kami juga nggak terlalu banyak followersnya. Waktu itu belum 1000 pun belum gitu. Dulu kan kita nggak ada yang ready stock ya, jadi semuanya itu PO. Jadi kan kita dulu belum di ruko, kan sekarang udah di ruko ya produksinya. Dulu di rumah perumahan. Jadi itu adalah orang datang untuk beli langsung.
Kalau kayak gitu saya juga ngedata, misalnya dalam 1 hari atau 1 minggu, 1 bulan, kira-kira berapa orang yang datang ke rumah kita untuk nanyain yang ready. Kami kan nggak mungkin sepede itu untuk langsung buka toko kan. Jadi ngerasa produksi juga udah banyak, nggak cukup lagi di rumah. Akhirnya pindahlah ke ruko yang dapurnya bisa lebih besar gitu. Tadinya kita nggak berpikir untuk buat toko, jadi mereka bisa datang ke kitchen. Tapi kayaknya kalau pembeli, customer langsung ke kitchen itu kayak kurang gimana gitu ya. Akhirnya kami sekatlah rumah yang tadinya petak aja, ruko kita sekat, ada store-nya kecil-kecilan di sana di Tamanan. Terus pas kita buka itu nggak langsung ramai, tapi orang udah tahu, oh di sini ada nih toko oleh-oleh, di sini ada jual pastry gitu. Karena kami konsisten setiap hari buka, ditambah lagi Instagram terus dijalankan gitu kan. Kadang juga saya iklan dari Instagram. Di situ lama-lama karena konsisten buka itu orang tahu, dan orang udahlah kalau mau beli oleh-oleh kesana aja, toh buka tiap hari gitu. Lama-lama yang tadinya datangnya cuman sebulan berapa kali, cuman berapa customer, jadinya lebih banyak. Jadi untuk retail itu ada perkembangan lah setiap bulannya, walaupun nggak banyak, tapi secara kurva dia naik, walaupun agak landai naiknya. Tapi itu berkat dari konsisten buka setiap hari. Nah, kalau untuk ater-ater itu kan banyaknya dapat dari Instagram ya. Jadi itu dulu tuh ater-ater nggak sebanyak sekarang karena dulu itu belum ada toko fisiknya. Jadi toko fisik itu mempengaruhi juga penjualan online. Jadi ketika ada orang mau beli ater-ater, di mana ini tokonya gitu. Oh ada nih ternyata fisiknya di sini, coba ke sana gitu, kepoin aja. Ternyata itu menambah kepercayaan customer juga. Jadi orang datang, oh ternyata bener ya ada tokonya gitu. Kalau dulu tuh rumah orang datang, saya itu buka di dapur atau bawa ke depan, ini loh produknya. Jadi kita itu kayak gimana di halaman rumah kayak kurang gimana berinteraksi sama customer ya. Semenjak ada toko itu sangat berpengaruh sama sales gitu. Jadi tingkat kepercayaan customer itu lebih meningkat sama kami, dan ada branding juga ya, karena depan rumah itu kan ada banner, ada neon box, jadi ketahuan juga oh di situ ada jual ini gitu. Jadi selain untuk meluas tempat produksi, juga meningkatkan branding ya, bahwa Sudut Jogja itu ada dulu di sini gitu. Untuk R&D-nya sendiri, untuk R&D produknya itu kan saya full saya yang R&D gitu kan. Terus saya cari nih turunan dari strudelnya apa aja, karena kalau buat kulit pastry itu kan lumayan ribet ya. Jadi sekalian ribet buat stok kulit pastry-nya itu, sekalian buat untuk turunan-turunannya seperti banana crispy, cheese roll, bolen, sama apa namanya yang versi keringnya cheese puff, almond puff. Jadi sekalian kita produksi yang sama-sama pastry, jadi bisa diproduksi di dapur yang sama. Nah kalau untuk brownies sih kita udah ada, karena mengikut perkembangan zaman juga sih. Kita merasa customer itu perlu nggak sih untuk ada pilihan lain selain pastry gitu. Produk apa yang bisa kita jual tapi kita proper untuk membuatnya. Jadi saya R&D waktu itu ada beberapa macam kue. Cuman yang di ACC kita ACC untuk di launching itu brownies. Kalau untuk sekarang sih kita produksinya itu masih fluktuatif, karena kita lebih dari 50% itu menerima ater-ater. Nah ater-ater ini kan sekali beli itu bisa banyak ya jumlahnya, dan kita juga menjual retail. Jadi kalau ater-ater itu nggak ada, kita bisa cuman sedikit, paling cuman 1 atau 2 kilo ya per hari. Tapi kalau untuk ketika ada ater-ater, itu bisa 1 hari lebih dari 100 kilo pun bisa. Nah tadinya kita kan menargetkan buat nama Ada Jogjanya itu orang luar Jogja atau wisatawan ya ke Jogja, itu dia beli oleh-oleh Sudut Jogja. Tapi ternyata branding kita nggak sampai sana. Branding kita itu sampai orang lokal yang mau keluar kota, dia bawa Sudut Jogja. Jadi kan di Jogja ini banyak ya oleh-oleh.
Salah satunya oleh-oleh yang lumayan baru itu Strudel Jogja. Jadi ketika orang-orang sekitaran Jogja ini bawa oleh-oleh untuk saudaranya di luar Jogja atau di sekitaran Jogja juga, biasanya banyaknya yang kayak gitu. Atau yang ater-ater, misal untuk ngasih ke tetangga atau teman kantor, dia ngasihnya bingkisan dari Strudel Jogja. Jadi saya sebagai R&D di sini harus sering-sering mencari, mendevelop produk itu agar berkembang. Misalnya yang tadinya adonannya kurang crispy, di-crispyin lagi. Ataupun ada produk-produk sampingan lain seperti banana mie crispy atau brownies, ketika dia kesini sekalian beli brownies gitu. Jadi di Strudel Jogja pilihannya lebih banyak. Terus sama kualitas bahan baku juga. Jadi kita bahan bakunya itu kan pisang ya. Jadi kami itu menseleksi pisang itu lebih ditingkatkan lah dibanding sebelumnya. Karena sebelumnya ada yang kayak komplain pisang. Karena kan rasa banana strudel itu 80%-nya itu rasa pisangnya itu yang mempengaruhi dari enak apa enggak enaknya gitu. Di Strudel Jogja itu ada banana strudel ya, produk utamanya. Kemudian ada banana mie crispy, pisang bolen, cheese roll, terus ada Portugis ektat. Kemudian ada brownies, kemudian ada yang kering, cheese puff dan almond puff. Dari awal kami tuh lebih ke invest ke peralatan dapurnya ya. Kita tahu bakery itu peralatan dapurnya nggak murah. Jadi pas pertama berdirinya kita itu, saya tuh dan suami udah komitmen gitu. Ketika nanti terkumpul uangnya, kita beli satu-satu peralatan dapur yang lebih memadai seperti oven, diganti kapasitas lebih besar. Kemudian pastry ini kan ada proses laminasi ya, antara dough water, air sama dough oil, butternya. Jadi kita proses laminasi itu menggunakan alat yang namanya dough sitter. Nah, dough sitter itu kan harganya nggak murah. Otomatis dari awal kita udah berkomitmen nih, kita mau beli dough sitter. Yang kita lakukan adalah ya yang pertama sales dulu ya. Sales dulu diperbaikin, ketika uangnya sudah tercapai di situ ya kita beli. Ya ibaratnya kalau memulai merintis itu menahan emosi untuk membeli selain kebutuhan bisnisnya ya. Jadi saya itu sama suami ya udah kami itu mengumpulkan keuntungan dari penjualan untuk mengembangkan produksi dan untuk perkembangan bisnis juga gitu. Jadi kayak beli mixer yang lebih besar kapasitasnya, kemudian meja stainless dibanyakin, kemudian ovennya udah beberapa kali ganti. Yang awalnya pakai oven yang kapasitas cuman sekali masak cuman 6 strudel, sekarang sekali masak bisa sampai berapa puluh gitu. Jadi kita gantilah sedikit demi sedikit, kita kembangin alatnya sama skill karyawannya juga. Misalnya nih saya ada ngadain kita ada kadang chef kita undang ke dapur kita, ke kitchen untuk ngelatih kita membuat apa nih biar skill karyawannya juga meningkat gitu, dan skill pengetahuan kita tentang baking juga bertambah gitu. Jadi produk kita bisa develop ke lebih bagus gitu. Sebenarnya saya dalam 1 bulan itu ada ya R&D beberapa kali, dan ngelihat kita kan ada 2 cabang ya. 2 cabang itu belum banyak isi di dalam tokonya. Otomatis kita berpikir nih, ini apa yang bisa dibuat untuk bisa dipajang. Kan nggak mungkin dong orang datang kok produknya cuma sedikit gitu kan. Ya kita secara perlahan tuh pengen jual roti juga. Tadinya udah jual roti satuan. Ternyata kapasitas dapur kita lebih banyak mengerjakan pastry-nya gitu. Jadi untuk saat ini masih pastry aja, tapi kedepannya akan buat roti satuan, kayak kerumpul juga atau roti sobek juga gitu, atau dan kue kering. Kue kering biasanya event sih Lebaran atau Tahun Baru juga buat kue kering. Saya pernah nanya tahu Strudel Jogja itu kan dari mana? Ada yang dari dikasih temennya, ada yang dari iklan di Instagram. Kata dia kadang kita pengen nyari oleh-oleh itu selain bakpia gitu. Apa sih yang cocok gitu kan? Ternyata ada Strudel Jogja yang jenisnya pastry. Jadi
kan di mata masyarakat tuh pastry itu kan harganya lebih tinggi ya. Ternyata yang kami jual itu harganya masih affordable ya, yang nggak terlalu tinggi. Jadi itu bisa jadi pilihan ketika kita butuh oleh-oleh, tetapi budget kita masih di rata-rata gitu. Jadi kita juga ambil pasarnya nggak terlalu yang harga tinggi. Kalau untuk strudelnya itu packaging itu yang pertama kan kita namanya packaging ya. Untuk wadah, berarti wadah agar aman dibawa sampai keluar kota gitu kan. Kemudian packaging sendiri juga sekarang bukan hanya wadah tetapi juga sebagai media untuk promosi. Nah, di packaging juga kita bisa berkarya desain seperti apa sih yang mau kita buat gitu kan. Jadi sebenarnya packaging itu banyak sih manfaatnya buat kami, dan kami juga sebenarnya lebih pede untuk menjual sesuatu ketika dibawa orang tuh kelihatan lebih bagus gitu. Ketika kita ngasih sesuatu sama orang kan kita pengennya orang itu bahagia ngelihat apa yang kita kasih. Nah, ketika ngelihat packaging itu dibawa dengan ada yang bilang, oh desainnya lumayan bagus ya gitu, karena kita juga memikirkan desain itu sedemikian rupa gitu kan, sampai kita beberapa kali ganti desain agar orang itu terkesan lah ya sama produknya kita gitu. Jadi menurut saya packaging itu sebagai untuk kepercayaan diri kami juga yang jualan, sama ya customer-nya bahagia juga lah nerima sesuatu yang terbungkus rapi dan bagus gitu.